Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat cerita kita, jumpa lagi dengan saya di channel kesayangan kita, yaitu channel cerita kita. Sobat-sobatku yang bahagia, di pagi yang alhamdulillah cukup mendung ini, saya akan mengajak sobat-sobat untuk lihat jalan kota Malang di pagi hari. Ya, ini sambil jalan, kebetulan saya juga ada keperluan, yaitu mencari rezeki ya, dengan istri saya. Kami ada bisnis kecil-kecilan, yaitu di kantin-kantin sekolah. Sobat-sobat, ayo ikuti perjalanan kami. Nah, ini saya lagi nunggu istri dan anak saya untuk ikut juga dalam perjalanan ini. Ayo ikuti perjalanan ini. Semoga ada nilai dan manfaatnya buat sobat-sobatku yang selalu setia mengikuti channel cerita kita. Perjalanan ini akan menuju ke salah satu kantin kami, sobat ya. Ini tadi saya barusan berhenti mengantarkan istri untuk istilahnya kulaan, apa yang akan dijual di kantin. Kebetulan yang tadi waktu perjalanan saya dari rumah ke sini itu tidak saya masukkan, jadi langsung saya ambil dari posisi selesai kulaan dari tempat ini tadi, sobat-sobatku yang bahagia. Selalu dalam hati kita ini berdoa ya, menginginkan apa yang kita lakukan sukses dan mendapatkan keberkahan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jalan ini menuju ke arah Jalan Ayani, sobat. Jadi tadi saya dari perbatasan Kabupaten Karanglo ya, menuju ke arah kota. Nanti kita akan lewat flyover Blimbing, sobat, jadi lewat atas. Sambil jalan ini saya coba untuk sedikit bercerita mengenai usaha yang kami kembangkan, usaha kecil-kecilan tersebut. Usaha tersebut adalah usaha bersama sebenarnya, sobat. Jadi bukan hanya kami, saya sama istri, tapi kami berpartner dengan saudara-saudara kami yang lain, yaitu dengan adik-adik kami dan kakak kami. Ya, ini adalah salah satu usaha keluarga yang kita bangun dengan harapan bahwa dengan usaha bersama ini, satu, silaturahmi antar saudara itu tetap terjaga dengan baik. Yang kedua adalah selain mendapatkan rezeki dari usaha ini, jadi kami bisa saling membantu satu sama lain, juga bisa bermanfaat dengan adanya usaha yang kita lakukan. Salah satunya apa, sobat-sobat? Dengan bekerja sama dengan sekolah-sekolah yang ada, kita dirikan kantin yang sederhana, kecil-kecilan. Setiap satu kantin kita beri satu orang karyawan. Nah, dengan demikian bahwa secara tidak langsung kita membuka lapangan pekerjaan terhadap orang lain, walaupun nilai yang kita berikan tidak begitu besar. Maksudnya gaji yang kita berikan tidak sebesar dengan gaji-gaji perusahaan-perusahaan besar, dan yang mereka kerjakan juga tidak seperti di perusahaan, sobat, hanya menjaga kantin yang ketika sibuk-sibuknya itu adalah pada saat-saat jam istirahat. Kebetulan jam istirahat yang berlangsung itu biasanya di setiap sekolah itu 2 kali, rata-rata setiap 1 kali istirahat itu setengah jam. Nah, usaha yang kita kembangkan ini adalah bergerak di bidang makanan dan minuman, makanan ringan dan minuman. Jadi bukan makanan-makanan yang berat, sobat. Jadi kami tidak membuat makanan dibuat di rumah, tidak, tetapi kami mengambil produk-produk dari tempat lain ya, atau jasa dari orang lain ya, yang mereka membuat produk dan kita ambil, atau bisa sistemnya itu dengan cara kita beli, atau istilah lain adalah konsinasi ya, itu istilahnya kurang lebih seperti itu. Jadi ada istilahnya itu saling menguntungkan satu sama yang lain.
Syarat-syarat yang kami berikan adalah bahwa makanan yang disediakan adalah makanan sehat, yaitu makanan yang memenuhi standar gizi sederhana. Dalam arti bahwa kami tidak ingin menyediakan makanan buat anak-anak sekolah itu makanan-makanan yang tidak ada nilai gizinya, ya, atau nilai suplemen yang dibutuhkan oleh anak-anak sekolah. Alhamdulillah sobat-sobatku yang bahagia, usaha yang kami kerjakan ini sudah berjalan lebih dari 5 tahun, ya, lebih. Mohon maaf, bukan 5 tahun ya. Saya tidak menghitung pandemi ya, kalau sama pandemi berlangsung, karena pandemi itu kita berhenti ya. Jadi sebelum pandemi sekitar kurang lebih tahun 2012 ya, itu kita sudah mulai merintis sobat. 2011 2012 itu sudah mulai merintis usaha ini, kemudian dikembangkan lagi. Waktu itu usaha ini tidak masuk atau tidak merambah di sekolah, akhirnya dikembangkan dengan ide adik kami, dikembangkan di sekolah-sekolah, melayani sekolah ya. Barulah usaha itu bisa berkembang sampai sekarang. Sayangnya pada masa pandemi kita sempat berhenti sobat, karena memang setiap sekolah yang ada tidak mengizinkan untuk menjual atau pada dasarnya harus ditutup ya. Sampai akhirnya lockdown, semua sekolah harus online, maka kami juga tidak melakukan kegiatan apapun di sekolah-sekolah. Dan baru beberapa bulan terakhir ini kami boleh atau diizinkan untuk memulai berjualan kembali di kantin-kantin tersebut. Sobat-sobatku yang bahagia, ini yang kami sampaikan mudah-mudahan bisa menjadi salah satu motivasi ya. Apapun yang kita lakukan dan apapun yang kita kerjakan, yang penting ada nilai manfaatnya ya. Keuntungan yang kami dapatkan tidak besar sobat, tetapi nilai kebahagiaan itu yang menjadi besar rasanya. Kenapa? Karena ada nilai manfaat yang kita dapatkan di sana. Sobat-sobat, cerita kita banyak usaha-usaha lain yang mungkin bergerak di bidang lain ya, yang saya doakan semoga usaha-usaha Anda semua selalu sukses dan selalu mendapatkan keberkahan dari usaha itu. Sobatku yang bahagia, di pagi yang cerah ini ayo kita sempatkan diri kita untuk selalu mengingat bahwa apa yang kita lakukan ini tidak akan pernah lepas dari campur tangan Yang Maha Kuasa. Tanpa campur tangannya maka mustahil apa yang kita lakukan ini akan ada nilai, akan ada manfaat, akan ada value buat kita. Jadi tetaplah setiap kali kita berusaha selalu diniatkan dengan niat yang baik, yaitu bahwa kita memang niat bertujuan untuk mencari rezeki ridhonya dan mendapatkan dengan tujuan yaitu ibadah juga. Sobat-sobat, perjalanan ini masih cukup jauh ya, karena arah yang akan kami tuju ini memang ke daerah Sukun sobat. Jadi memang kita ke sana. Ini hari ini kita akan menuju 3 tempat sebenarnya sobat. Tapi nanti kita lihat apakah videonya ini akan mencapai sampai ke sana, tetapi minimal bahwa sobat-sobat ada masukan atau ada ide atau ada gambaran kalau ingin membuka suatu usaha lain yang kira-kira bisa mendatangkan rezeki ya, kalau bahasa keren sekarang adalah cuan. Tetapi cuan ini bukan hanya orientasinya yaitu orientasi yang selalu ke arah duniawi sobat, tapi kita berpikir bahwa apa yang kita lakukan itu arahnya adalah nilai manfaat yang kita dapatkan, juga ada nilai manfaat yang didapatkan oleh orang lain. Dan mudah-mudahan sobat-sobatku semua, kaum muda selalu berkeinginan, berinisiatif untuk memiliki bisnis atau usaha di bidang-bidang lain, sehingga
bisa membuka lapangan pekerjaan untuk sobat-sobat yang lain ya. Sekarang ini di daerah Malang marak sekali usaha-usaha di bidang kafe sobat. Kafe-kafe ini berjamur ya, banyak sekali. Bukan hanya kafe tapi juga ada warung angkringan ya. Warung angkringan pinggir jalan itu juga saat ini lagi ngetren. Nah, apakah seperti ini bisa kita lihat atau kita kembangkan di usaha kita? Ya tentu saja bisa. Siapapun yang ingin melakukan silahkan, yang penting ada niat. Karena kunci pertama kalau kita mau usaha adalah yang pertama adalah niat sobat. Niat kita harus ada dulu. Tanpa niat maka kita tidak akan pernah bisa melakukan apa-apa. Niat ini harus dikuatkan bahwa betul-betul kita berniat dengan sungguh-sungguh ingin melakukan usaha itu ya. Jangan pernah takut akan tidak berhasil sobat. Ini nasihat untuk saya sendiri juga ya, karena saya berusaha itu bukan hanya sekali dua kali ya, berkali-kali usaha yang kita lakukan itu tidak langsung atau ujuk-ujuk berhasil sobat. Ada yang ditipu orang ya, ada yang memang usaha ini tiba-tiba menghasilkan sesuatu yang cukup besar tetapi nilainya tidak panjang ya. Atau istilah kerennya adalah usaha istilahnya itu kagetan ya. Jadi saat itu rame, kita ikut, kita dapat hasil, setelah itu tiba-tiba hilang usaha. Tren ya, tren saat itu saja. Atau usaha-usaha yang memang sifatnya jangkanya panjang ya, banyak juga, atau ingin berinvestasi, sistem investasi atau investor ya. Banyak kaum muda sekarang ini jiwanya adalah jiwa investor, yaitu dia dengan cara ikut program-program di bidang investor, yaitu contohnya dengan membeli saham ya. Saran saya hati-hati kalau di bidang-bidang seperti ini ya, karena risikonya cukup besar dan jangan mudah percaya ya. Saya sampaikan sobat-sobat, jangan mudah percaya dengan ajakan orang yang mengajak gabung dengan sesuatu kegiatan investasi yang tidak ada tanggung jawabnya ya. Yang terakhir itu yang terkenal, wah murah banget. Nah, itu juga kita tahu sendiri, sampai akhirnya banyak orang yang kena gimmick istilahnya, melihat sepertinya dia mendapatkan nilai yang besar, tapi ternyata bahwa apa yang dia lakukan itu hanya gimmick sebenarnya untuk mendapatkan orang-orang supaya mengikuti dia dan setor kepadanya, sehingga banyak orang yang tertipu sobat. Nah, jangan diikuti yang seperti itu. Banyak lembaga-lembaga keuangan, investasi keuangan yang resmi, yang betul-betul diawasi oleh OJK, yang betul-betul memang dia itu resmi ya. Kita memang bisa beli saham ya, betul-betul saham ya. Saham itu ada saham syariah, ada saham yang biasa. Silahkan Anda pilih yang Anda sukai. Anda bisa menginvestasikan uang Anda untuk membeli saham, tetapi betul-betul harus punya analisa yang benar tentang apa yang akan kita beli, perusahaan apa, saham punyanya siapa yang kita beli ya. Jadi harus punya analisa fundamental istilahnya yang bagus ya. Ini harus betul-betul belajar dan harus betul-betul berhati-hati karena risikonya cukup besar, walaupun nilai keuntungannya juga mungkin besar sobat, tergantung modal yang kita punyai. Nah, bagaimana dengan sistem investasi lain? Silahkan, tapi kalau saya sendiri secara pribadi, karena saya orang muslim sobat, saya lebih menyarankan ambillah investasi yang bersifat syariah ya. Banyak sekali ya, jadi kita membeli sesuatu yang memang bersifat syariah kalau investasi, jadi lebih dijamin oleh lembaga-lembaga resmi yang ada di Indonesia, baik lembaga Islam yaitu MUI atau lembaga-lembaga negara seperti OJK. Sobat-sobatku yang baik, ini masukan-masukan saja, semoga ini menjadi gambaran ya, untuk berhati-hati. Tidak semua investasi itu yang kita dengarkan, yang dipromosikan,
kadang menjanjikan sesuatu yang besar tapi ternyata tidak ada nilainya, hanya penipuan. Dan juga ini saran saya sobat, investasi di bidang lain ya yang berbentuk seperti travel dan sebagainya. Ini sobat-sobat juga harus berhati-hati dan dilihat betul apakah pengajakan investasi di bidang travel ini sudah betul-betul memiliki izin usaha yang benar, yang pertama. Yang kedua, nilai masuk akalnya penawaran diberikan itu masuk akal. Karena sekarang banyak sekali, mohon maaf, salah satunya adalah investasi perjalanan umroh dan haji yang mereka gunakan hanya untuk mengambil keuntungan dari orang-orang yang tidak tahu sobat. Mereka menggunakan sistem ini dengan cara sistem multi level marketing ya. Jadi mendapatkan berapa orang, membawa berapa orang akan mendapatkan lagi seperti itu, poin-poin dan sebagainya, yang akhirnya banyak yang tidak diberangkatkan. Ini juga harus berhati-hati, lihat betul sobat, karena banyak orang-orang yang ingin berangkat umroh dan haji tertipu karena hal-hal yang seperti ini ya. Jadi saya sarankan untuk dalam bidang usaha betul-betul harus berhati-hati. Sobat-sobat cerita kita yang baik ya, ini sebentar lagi ini kita akan masuk ya. Nah, tadi videonya saya banyak persingkat, ada yang kita potong ya, kita sambil jalan. Kita mau arah ini ke arah Mergan ini sobat ya. Ini di daerah Tanjung, kebetulan salah satu kantin kami ya, ada yang di depan Teraskun, tapi kita ke arah Tanjung dulu. Sobat-sobatku yang baik, yang budiman, hari ini banyak cerita ya tentang bagaimana kita berusaha atau mendirikan bisnis yang mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan ada nilainya, ada nilai manfaatnya. Jadi nanti ini di depan kita akan ambil ke kiri sobat ya, ke arah Tanjung ya. Ini hanya gambaran sobat ya, jadi apa yang saya sampaikan ini mudah-mudahan ya pengingat buat saya sendiri bahwa saya juga pernah merasakan ditipu, tertipu ya. Sobat-sobat juga jadi pengingat ya buat sobat-sobat bahwa berhati-hatilah dalam mengambil bisnis. Bukan berarti kita hati-hati lalu takut melangkah untuk mengambil suatu keputusan, karena penting sobat. Berhati-hati bukan berarti kita takut ya. Berhati-hati itu memilih dan memilah. Berhati-hati itu untuk menentukan apa sikap bagaimana supaya apa yang kita kerjakan itu betul-betul memiliki perhitungan yang jelas ya, apalagi di bidang usaha ya. Kita harus hitung, kita harus pertimbangkan nilainya, value-nya seperti apa, manfaat yang kita dapatkan apa ya. Kita bisa bermanfaat untuk diri kita, syukur-syukur bisa bermanfaat untuk orang di sekitar kita. Jadi usaha itu kalau punya multi efek yang seperti itu, maka itu adalah salah satu usaha yang menurut saya itu adalah usaha yang sukses ya. Jadi bisa membawa nilai efek yang baik, yang positif dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Sobat-sobat cerita kita yang baik, yang budiman, yang selalu setia mengikuti channel-channel kami ini ya, perjalanan ini, vlog sambil jalan seperti ini mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini ya ada manfaatnya ya buat sobat-sobat untuk bisa berpikir kira-kira apa ya, usaha apa ya untuk mendapatkan rezeki yang barokah ya.
Alhamdulillah sobat-sobat, saya cerita panjang lebar ngalor ngidul ya. Apapun yang saya bicarakan, apapun yang saya sampaikan dalam channel saya ini, saya hanya satu tujuannya, yaitu mengedukasi diri saya sendiri. Kalau ada nilainya untuk sobat-sobat, silahkan diambil, silahkan digunakan. Tapi kalau sobat-sobat merasa itu tidak baik atau tidak setuju dengan pandangan saya, ya mohon ditinggalkan, jangan digunakan dan jangan diambil hati. Karena tujuan saya membuat channel ini, kenapa saya beri nama Cerita Kita, salah satunya adalah ingin bercerita apa-apa yang apa yang kita alami, apa yang menjadi sesuatu hal baru atau informasi baru, atau mengenai sesuatu yang memang ada nilai dan manfaatnya, maka di channel ini akan kita bicarakan, akan kita ceritakan ya. Apa itu informasi mengenai kondisi keadaan lingkungan kita ya, anak-anak kita ya, mungkin juga suatu ketika mengenai negara, politik, atau mengenai agama, atau mengenai apa saja. Yang penting bahwa tujuannya adalah hanya untuk mengedukasi diri kita sendiri, diri saya sendiri ya. Kalau ada nilai poin plusnya, saya sangat bersyukur dan mudah-mudahan ada manfaatnya buat sobat-sobat yang melihat video ini. Sekali lagi, ini hanya masukan ya, gambaran ya, bagaimana untuk mengambil keputusan kalau kita mau berusaha, baik usaha yang bersifat konvensional yang saya kerjakan saat ini, usaha-usaha lain yang di bidang lain, atau usaha-usaha di bidang investasi seperti di dalam bidang perdagangan saham ya, atau investasi di bidang-bidang travel ya, yang tadi buat saya bicarakan mengenai travel umroh atau haji ya, yang sempat rame, yang banyak sekali sobat-sobat, saudara-saudara kita yang tidak berangkat karena kasus penipuan. Dan ini jangan sampai kita tertipu juga ya, tertipu karena iming-iming bahwa dengan membuat agent travel yang kelihatannya ini sangat agamis, tetapi ternyata diisi oleh dengan cara-cara penipuan. Nah, ini jangan sampai sobat. Jadi kehati-hatian inilah yang perlu kita pikirkan dan kita pertimbangkan. Bagaimana dengan usaha-usaha dengan modal-modal yang ada, yang kita mungkin modal belum ada, modalnya kecil dan sebagainya. Apa saja sobat? Salah satunya silakan lihat, mungkin dengan berkreasi ya, seperti saya ini hanya iseng-iseng saja sobat ya, buat video, ngonten, ngevlog ini ya. Alhamdulillah sampai sekarang ini sudah di subscribe lebih dari 1000 ya, termasuk sobat-sobat ini ya yang mendukung channel ini. Dan harapannya apa ya, hanya kalau memang ini menjadi rezeki ya, dan bisa dimonet menjadi rezeki dan mendapatkan barokah dari rezeki ini, ya itu ada nilai tambah. Nah, ini juga mungkin menjadi gambaran buat teman-teman yang ingin berkreasi di bidang YouTube atau mungkin di bidang yang lain ya, yang bisa mendapatkan nilai value atau mendapatkan keuntungan di seperti apa itu namanya, TikTok, Instagram, apalagi itu banyak sekali ya sobat ya. Kalau memang pas lagi sobat-sobat bisa viral, ya rezeki akan datang di sobat-sobat. Jadi jangan pernah ragu, jangan pernah putus asa. Mari kita sama-sama berjuang, mari kita sama-sama berdiri dan berlari menyambut masa depan yang lebih baik. Oke sobat, kita sambung di video selanjutnya sobat ya. Kita berhenti dulu di sini.